Diberikan kemampuan awal, membaca pikiran. Kalau begitu, ayo kita coba dulu. Jika jatuh cinta pada NPC, akan langsung dilenyapkan. Selamat menikmati permainannya, Inang. Ini benar-benar proyek besar, ya. Cowok berondong sok jual mahal dengan hadiah 100.000 yuan. Ayo kita mulai dari kamu dulu. Haus banget. Kenapa mesin minumannya rusak, sih? Permisi. Mau minum. Satu lagi yang mau modus. Kesukaan awal, 51. Sini, aku bukain. Bukan tipeku. Gimana cara nolaknya, ya? Visual awalnya kurang bagus. Rugi banget rasanya. Tapi aku benar-benar haus. Satu botol air harganya 2,5 yuan. Transfer lewat WeChat atau Alipay. Kamu kesini buat jualan air. Iya. Kalau nggak bawa HP, bisa add aku dan transfer setelah selesai main. Aku ingat kamu. Jangan harap bisa kabur dari utang. Pertunjukan seru dimulai. Sudah 2 hari. Masih belum di ACC juga, maksudnya apa sih? Lama banget, deh. Pantas saja 2 hari ini kamu melamun terus. Ternyata Jiang, cowok terpopuler di jurusan kita, lagi kasmaran. Ngaco kamu. Aku tunggu di kantin, ya. Itu dia. Jangan tanya kenapa. Aku udah coba nge-add dia berkali-kali tapi nggak pernah di ACC. Kamu nggak ingat aku? Kamu. Nggak mungkin, kan? Muka kayak aku gini emang sesusah itu buat diingat. 2 yuan 50 sen. Nggak ingat. Ternyata kamu. Udah ingat. Kan kamu sendiri yang bilang kalau kamu ingat aku. Terus nyuruh aku jangan mangkir. Buruan. Pelan-pelan dong. Adegan legendaris pasangan utama. Waktunya pas banget. Kok cewek ini masih bisa setenang itu? Nggak punya urat malu apa? Mau apa? Jangan-jangan cewek ini. Mau ambil kesempatan buat menggoda aku, ya. Kok telingamu merah? Demam, ya. Masuk. EM. Pikiranmu lagi nggak tenang, ya. Kalau dilanjutin dengerinnya, bisa-bisa mukamu merah padam kayak kepiting rebus. Mana ada pikiranku nggak tenang, justru kamu. Kok bisa-bisanya sesantai itu? Namanya juga pasangan muda lagi di mabuk cinta. Ngapain heboh banget sih? Aku. Mana ada? Udah aku harus pergi belajar mandiri dulu. Jangan lupa terima pertemanan aku, ya. Terus. Siapa namamu? Ju, kayak dikata, Zufu. Fu, kayak dikata, Furong. Saat ini 56. Aku bahkan gak tahu kalau di belakangku dia. Ngejelekin aku kayak gitu. Sumpah, malu-maluin banget. Si burik itu gak bisa ngedapetin kamu. Makanya dia mulai nyebarin gosip murahan tentang kamu. Dia bilang aku cewek matre. Emang apa yang aku porotin? Kan dia sendiri yang maksa mau ngasih teh susu itu. Dan dia juga bilang aku paling jago ngegaet cowok. Aku, mana ada? Atau, apa aku kasih uangnya ke dia aja? Ngasih uang gak bakal selesaiin masalah. Kamu cuma bakal dianggap lemah dan gampang ditindas. Biar aku yang urus masalah ini. Jufu, kamu mau ngelakuin apa? Bukannya dia bilang mau ngasih kamu bunga. Biar ku bantu balikin. Cukup buat ngubur seluruh keluargamu. Hadiah buat cowok murahan anak teknik lingkungan dan kimia. Dasar cowok bajingan. Rasain akibatnya karena udah berani ganggu teman sekamarku. Kamu lagi ngapa?
muka kayak begini. Tapi bonusnya 2 kali lipat dari Jiang Lin'an. Coba kulihat kenapa bisa begitu. Anak sekolah yang penurut. Kalau aku ngelakuin ini, seharusnya nggak melanggar hukum, kan? Bisa tolong jangan kasih tahu siapa-siapa. Zuo Yuan, tingkat kesukaan awal, 60. Aku bisa aja nggak bilang-bilang. Yuan. Gawat, gawat, ada orang kesini. Tolongin aku. Kak Yuan, ini pacarmu, ya? Lain kali jangan kayak gini lagi. Cuacanya makin dingin. Bisa gampang flu nanti. Kamu ngerti, kan? Iya, kan? Iya, aku ngerti. Jangan cuekin aku. Wah, gila. Kak Yuan, akhirnya jatuh cinta juga. Banyak cewek ngejar-ngejar tapi nggak pernah kamu gubris. Ternyata malah suka. Kakak ipar, kamu beneran hebat banget. Bisa sampai naklukin Kak Yuan segala. Ini siapa yang naruh bunganya? Nggak tahu. Terus Ban Luokin ini. Kayaknya ikutan bocor juga. Kakak ipar, apa kakak lihat sesuatu? Pas aku datang, ini sudah ada di sini. Nggak begitu merhatiin. Jago banget aktingnya. Oh, begitu ya. Kalau begitu, kami nggak mau mengganggu kalian lagi. Kami ke kantin duluan ya. Terima kasih ya. Nggak usah. Aku sempat lihat kata-kata kasar tentang gadis itu. Membela teman memang nggak salah, kok. Tapi jangan sampai membahayakan diri sendiri. Gara-gara ini kamu jadi disalahpahami sama temanmu. Maaf ya. Nggak apa-apa. Kalau nanti mereka tanya lagi, kamu bisa tetap mengakuinya. Kalau kamu nggak keberatan. Nggak keberatan, kok. Mulai berkabut, nih. Kalau begitu, terima kasih banyak ya, Kak. Ternyata pas lepas kacamata, dia ganteng banget. Pantas saja. Target penaklukan nomor 1. Tingkat kesukaan bertambah 5. Saat ini 65. Ganteng banget. Padahal hari itu kita sudah seakrab itu, tapi sekarang dia malah mengabaikan aku lagi. Tingkat kesukaan target penaklukan bertambah 5. Saat ini 61. Dasar masokis. Topimu ini kekanak-kanakan banget. Anak SD saja nggak bakal mau pakai. Tapi, lucu juga, sih. Bukan urusanmu. Jualanmu sepi begini. Bagaimana kalau kamu memohon padaku saja? Zaman sekarang. Apa semua cowok ganteng itu matanya pada buta? Ya. Nggak secakep aku, sih. Kalau nggak beli, jangan ngalangin tempat dong. Siapa bilang aku nggak beli? 10 yuan. Cewek ini. Hebat banget gonta-ganti mukanya. Makasih, bos. Ditunggu kedatangannya lagi ya. Dasar nggak tahu terima kasih. Tingkat kesukaan bertambah 1. Tingkat kesukaan saat ini 62. Juju. Itu Jiang Lin'an. Dia kanco paling tampan di fakultas olahraga. Kakak ipar, kakak juga datang ke bazar amal senat mahasiswa. Kau nggak minta ditemani Kak Yuan? Ternyata kakak ipar itu teman sekamarku sendiri. Terus Jiang Lin'an itu siapa? Aku takut kamu terlalu sibuk kuliah. Jadi nggak tega buat ganggu kamu. Padahal barang-barang buatan tanganku yang cantik ini. Nggakah ada satupun orang yang bisa menghargainya? Mereka aja yang nggak punya selera. Terima kasih, Ketua Zuo. Karena sudah menyumbang untuk anak-anak di daerah pegunungan. Biar kupakaikan untukmu, ya. Terima kasih. Ah, nggak usah sungkan. Besok berikan catatanmu padaku, ya. Aku benar-benar pusing dengan kelas fisika pilihan itu. Iya. Besok aku yang akan antarkan padamu, Kak Yuan.
Kalian pamer kemesraan terus. Aku sampai nggak kuat melihatnya. Setuju banget. Bukannya ini cuma buat mancing para jomblo. Buat datang ke sini. Jangan asal bicara. Sampai jumpa besok. Tingkat kesukaan target kedua bertambah 2. Saat ini 67. Jufu, pesonamu luar biasa ya. Penggemarmu datang silih berganti. Bahkan tipe ideal dari jurusan fisika pun diambat juga. Nggak ah. Aku tetap ngerasa. Jiang Lin-an yang paling ganteng. Ketampanan itu segalanya. Kalian berdua ini. Udah deh, jangan mulai. Cuma anak kecil yang milih-milih. Aku mau semuanya. Jiang Linan. Pede nggak buat kuis nanti? Kamu kan murid kesayangannya Pak Wang. Dia udah janji, kalau kali ini kamu dapat juara 1, dia bakal izinin kamu ikut kompetisi tingkat provinsi. Tentu saja. Itu dia. Jiang Lin-an, kamu bisa nggak pergi ke ruang kelas 5, buat ambilin buku harian aku? Kamu pikir tuan muda ini pesuruhmu? Aku lagi kelas sekarang. Aku takut dilihat orang lain. Ya udah deh, tuan muda ini bakal berbaik hati kali ini. Mau aku antar kemana? Makasih. Antar ke gedung asrama 8 aja. Sebentar lagi mau dimulai. Kamu mau kemana? Tolong bilang ke dosen buat mindahin giliran aku ke belakang. Aku bakal langsung balik. Jiang Linan. Aku udah sampai, cepetan turun. Lihat deh si sok cuek ini. Ternyata suka buku harian yang kekanak-kanakan kayak gini. Bahkan sampai meremas botol air pas main basket. Astaga. Jangan-jangan, dia selama ini suka sama aku. Jiang Lin-an. Bahkan gak sempat pakai jaket. Ngebet banget ya mau ketemu aku. Target penaklukan nomor. Tingkat kesukaan bertambah 4. Saat ini 65. Makasih. Permisi, apa gedung 8 di sebelah sini? Zuo Yuan. Kamu. Jangan gerak. Ada yang mau aku omongin sama kamu. Kak, kamu bilang aja. Oh. Aku mau bilang. Soal utang 2 yuan 50 sen itu. Cuma itu aja. Apa dia lagi modusin aku? Halo, Kak Zuo. Kok kakak kesini? Aku turun buat jemput kamu. Aku baru jalan beberapa langkah. Sekarang aku ada di bawah gedungmu. Aku bawain soal-soal ujian tahun-tahun lalu sama catatan buat kamu. Ah, oke. Kenapa nggak pakai jaket dulu sebelum keluar? Tadi sekalian lewat. Aku bawain camilan sedikit buat kamu. Makasih, pacar gosipku. Sama-sama. Kak, sedekat ini. Apa kakak bisa lihat aku dengan jelas? Rasanya kalau kakak nggak pakai kacamata. Ganteng banget. Jangan ngaco. Udaranya dingin, cepat masuk sana. Akibatnya kalau turun ke bawah kena angin bisa flu dan demam. Pengejarnya Zufu. Seleranya sejelek itu. Cuma modal tampang, tapi jiwanya kosong. Jiang Lin-an. Dia. Kami pergi dulu, ya. Kamu dan kakak ipar lanjut ngobrol santai aja, ya. Kakak ipar, dia. Pacarnya Jufu. Aku sama kakak masih ada urusan. Sampai jumpa lain kali. Dadah. Ayo pergi,
K.A. Dia pacarnya Jufu. Terus aku ini dianggap apa? Bukannya sebelumnya dia kayak ngasih kode ke aku. Jam 7 malam, kita ketemu di Pantai Yintan. Padahal barusan. Sekarang malah ngajak aku keluar lagi. Sebenarnya maksud dia apa sih? Kok tiba-tiba jemput aku sih? Gara-gara semalam, kamu jadi flu. Makanya aku mau antar kamu ke dokter. Kak Zuo perhatian banget deh. Yang jadi pacar kakak pasti bahagia banget. Yang barusan itu. Teman kamu. Iya. Kalau kakak sendiri, apa kita juga cuma teman? Di masa depan, mungkin bukan. Tingkat kesukaan Zuo Yuan, 75. Cowok yang tadi sore itu, pacarmu ya? Kelihatannya galak banget. Jiang Lin An. Hubungan. Aku, jelas. Aku nggak akan pergi lagi. Bagaimana kalau aku ingin kamu mencariku? Cium aku. Kamu nggak takut kalau Kak Chen tahu. Kamu yang takut. Takut apa? Yang gak dicintai itulah orang ketiganya. Mau pergi sampai ke ujung dunia. Di dalam hatimu. Sebenarnya dianggap apa? Atau cuma mainan? Katanya, pasangan yang pernah ke Pantai Yintan nggak akan pernah terpisahkan. Dia menganggap kita sepasang kekasih. Berondong polos yang baru pertama kali jatuh cinta. Memang polos sekali. Kenapa nih? Bukannya tadi pergi buat ngelabrak, malah diputusin. Atas dasar apa aku, orang yang gak dicintai? Bener, kalau hubungan mereka emang harmonis, aku gak bakal punya kesempatan. Lagian, dia kan nyium aku, berarti dia ada rasa sama aku. Maksudnya apa? Jadi, cowok terganteng sejurusan rela jadi orang ketiga demi cinta. Tempat di mana Kak Zuo Yuan nemuin anak anjing terluka di dalam buku. Seharusnya di sini. Kak, kok kakak ada di sini? Aku baru aja lewat dan dengar ada suara dari dalam kardus ini. Kayaknya dia terluka. Selagi gerbang sekolah masih, kita harus buru-buru bawa dia ke rumah sakit hewan. Nggak ngangka kita bakal sesibuk ini sampai ngelewatin jam malam. Di hotel juga cuma sisa satu kamar. Satu kamar. Gawat. Gila, ekstrim banget. Mending kakak aja yang tidur di sini. Aku bisa tidur seadanya di gedung kuliah. Diluarkan. Kamu mau sakit? Cepetan mandi terus tidur. Kakak juga kehujanan kan? Gimana kalau kakak mandi duluan? Kalau dia lihat semua ini, apa dia bakal mikir aku sengaja buat ngajak ke hotel yang kayak gini? Ini.
Ini apa? Ini. Ini hotel ramah hewan peliharaan. Mereka bahkan nyediain kalung leher buat hewan. Iya, bener. Kayaknya emang gitu. Aku mandi duluan ya. Kak Zuo Yuan. Bisa tolong keringin rambutku nggak? Tadi pas bantuin suster nangkep anjing. Kayaknya ototku agak ketarik. Tanganku sudah tidak bisa diangkat lagi. Baiklah. Biar ku bantu. Tidak, aku tidak boleh memikirkan apa-apa. Gawat, aku malah refleks melakukannya. Pergelangan tangannya beraroma bunga gardenia. Ah, ini. Maaf. Aku tidak sengaja. Apa terasa sakit? Maaf, ya. Tidak kok. Tanganmu lembut. Ah, bukan. Bukan begitu. Bukan itu maksudku. Ada apa? Kamu juga flu ya? Bicaramu sampai terbata-bata begitu. Sudahlah. Cepat mandi dan istirahatlah. Tingkat kesukaan Zuo Yuan, 80. Kebetulan aku sedang di sekolah. Dan baru menyewa rumah di dekat sini. Setelah Hei keluar dari rumah sakit, dia bisa tinggal di tempatku. Kenapa di dalam koper pemilik asli ada selembar syal sutra bermerek mewah? Bukankah dia seorang yatim piatu? Target pendekatan nomor 3 Lin Qi. Hadiah pendekatan, 500.000. Tingkat kesukaan awal, 45. Ini milik kakek pemilik rumah kamar 307. Mau datang untuk tanda tangan kontrak. Barang-barang di dalam, semuanya bebas kamu gunakan. Kulihat bunga-bunga di halaman. Sepertinya terlihat kurang segar. Aku akan berusaha merawatnya agar segar kembali. Kamu bisa merawat bunga. Bunga gardenia ini cukup sensitif. Tapi untunglah, aku pernah merawat banyak bunga ini dulu. Tingkat kesukaan target pendekatan nomor 3+2. Saat ini 47. Tanda tanganlah di sini. Ini kontrak dan daftar rinciannya. Baiklah, sepakat. Memang kalau sudah terlalu lama jadi CEO, bicaranya irit sekali. Tuan rumah, gorden di rumah ini. Sepertinya ada sedikit masalah. Aku tidak bisa menutupnya. Oh, ternyata begini cara pakainya. Maaf ya. Sebagai mahasiswa miskin, ini pertama kalinya aku melihat yang seperti ini. Aroma di tubuhnya. Wangi gardenia yang sangat akrab. Maaf ya. Aku tidak sengaja. Apakah ini hanya kebetulan? Tingkat kesukaan target nomor 3 bertambah 5. Saat ini, 52. Bagaimana mungkin? Parfum gardenia yang kupakai sekian lama ini. Memang sengaja untuk menantimu. Sudah tidak ada masalah lain dengan rumah ini. Kalau tuan pemilik rumah ada urusan, Anda boleh pergi duluan. Aku mau membereskan barang-barangku dulu. Tingkat kesukaan target nomor 3 bertambah 3. Saat ini, 55. Pewaris keluarga kaya raya yang dingin dan kurang kasih sayang. Kenangan paling hangat dalam hidupnya. Semuanya berasal dari ibunya yang dari kalangan biasa. Namun telah meninggal dunia di usia muda. Rumahnya sudah disewa.
Maukah kamu menemaniku membeli keperluan sehari-hari? Sabun mandi. Handuk. Dan gelas sikat gigi. Mereka. Aduh. Ada apa lagi sih, Tuan Muda? Oh, Pelakor bertemu dengan istri sah. bagaimana aromanya? Bawa pulang saja untuk dijadikan pengharum ruangan. Wangi sekali. Benarkah? Coba aku cium baunya. Kalian berdua baru pasangan aslinya. Aduh, Tuan Mudaku, jangan bikin malu deh. Kak, bisa tolong ke kasir dulu nggak? Antre sebentar buat aku. Aku mau ambil beberapa barang lagi, habis itu langsung ke sana. Oke, kayaknya aku kelewatan nggodainya. Kalian berdua. Kamu benar-benar memalukan. Dengerin penjelasanku dulu, ya. Nggak usah jelasin apa-apa, semua ini salahku. Kalau begitu, tatap aku, ya, kami tidak tinggal bersama. Nggak usah. Jangan sedih lagi, ya. Nangis sedikit mungkin bisa bikin orang kasihan. Mungkin bikin orang iba. Tapi kalau nangis terus, aku bakal marah loh. Iya, aku tahu. Aku nggak akan rewel lagi. Terus gimana kalau aku nggak mau jelasin? Bisanya cuma ngerjain aku aja. Aku kelihatan jelek banget ya kalau kayak gini. Kayak gini juga masih lumayan kok. HMPH. Anak pintar. Hari ini sampai di sini dulu, ya. Nanti aku samperin kamu. Gimana? Ternyata kamu lebih manis pas lagi nangis. Semoga. Pakai kacamata hitam di dalam ruangan. Kudengar kamu sewa rumah di luar kampus, ya. Yang benar saja, Tuan Muda. Aku sih nggak mau ikut. Kalau menurut kakak gimana? Kalau aku menolak, dia bakal mikir aku pelit nggak ya? Oke, kalau begitu barengan saja. Sobatku tersayang. Kok rasanya kayak langsung lancang masuk ke rumah orang ya? Melayani selir tuan besar. Biar diserahkan padaku dan Kak Zuo saja. Kalau begitu, panggil aku kalau butuh bantuan. Asteris Kriu. Asteris. Menyiapkan bahannya masih butuh waktu sebentar lagi. Mau makan camilan dulu tidak? Aku sudah. Tutup matamu. Bahannya sudah siap semua. Yuk, kita makan. Nada manja seperti itu. Dia tidak pernah bicara begitu padaku.
Sini, sini. Ayo cepat duduk. Aku sudah lapar banget. Afu. Kamu bisa makan pedas. Afu. Apa dia sudah akrab sekali dengan Zufu? Aku ambilkan air dulu ya. Susu bisa meredakan rasa pedas. Aku tidak seharusnya berada di sini. Harusnya aku sembunyi di bawah meja saja. Ayo makan sayurnya. Teman Jiang. Sayuran itu menyerap minyak, malah bakal makin pedas. Aku tidak sepintar Kak Zuo. Aku cuma ingin Afu makan dengan enak. Afu. Ini bisa meredakan pedas sekaligus menyegarkan rasanya. Yang ini juga enak loh. Ini khusus kuracik untukmu. Dasar teh hijau, pura-pura polos. Aku. Teman Jiang. Bersiap-siaplah. Untuk nonton bioskop dengan adik kelas. Kebetulan kami juga mau pergi main, jadi kami tidak akan mengganggu lagi ya. Bukankah tindakanmu ini cuma mempermalukan diri sendiri? Cepat pergi. Jangan harap aku bakal mengalah begitu saja. Padahal Jufu jelas-jelas lebih sayang sama aku. Lebih sayang sama aku. Padahal Zufu jelas-jelas lebih sayang sama aku. Terima kasih, Kak. Sudah seharusnya. Kenapa harus dia lagi sih? Kebetulan banget, aku juga nonton sesi yang ini. UN. Kenapa filmnya belum mulai juga ya? Aku sampai ngantuk nunggunya. Atau, kamu tidur sebentar di pundakku. Kamu ngapain lagi sih? Halo, aku kenal dengan mereka. Boleh tukar kursi? Ganteng banget. Iya, iya. Mentang-mentang ganteng, gampang banget ya menarik perhatian cewek. Lalu, apa Zufu? Kakak kalau nggak pakai kacamata kelihatan ganteng banget. Chun, kamu bisa lihat dengan jelas. Kalau yang ini, nggak perlu pakai kacamata. Baiklah, Nonton film dulu aja. jangan kayak gini. Mereka kan dua orang yang di pantai waktu itu. Kenapa selingkuhan orang lain bisa dapat perlakuan kayak gini, sedangkan aku? Aku beli biskuit kebanyakan. Ini buat kamu. Aduh. Maaf ya, bro. Minuman ini kok licin banget sih. Ayo, ayo. Aku antar kamu buat bersih-bersih. Sengaja. Dia kan sudah punya banyak. Bagi sedikit saja rasa sayang lebihmu untukku sesekali. Memangnya nggak boleh ya? Dengan cara seperti ini. Bahkan jika aku hanya bisa memiliki sebagian dari dirimu, tidak apa-apa. Andai saja aku menyadarinya lebih cepat. Menyadari perasaanku. Andai saja dia hanya milikku. Apakah ini sudah cukup? Aku sudah tahu, kamu memang selalu memihakku.
Selamat, host. Poin kesukaan target nomor mencapai 90. Poin kesukaan target. Bonus telah dikirimkan. Ternyata lumayan menggemaskan. Menggemaskan. Aku kebetulan ada urusan di rumah tua dekat sini. Kakek bilang kamu mencariku karena ada urusan. Tiada. AC-nya rusak. Tidak mau menyala. Aromanya masih sama seperti dulu. Coba lihat. AC ini selalu saja. Aku akan menyuruh orang untuk menggantinya. Ada masalah lain lagi. Terima kasih, Tuan Lin. Kalau masalah lain. Akhir-akhir ini aku sering sekali kehilangan barang. Tuan Lin. Apa kamu melihat sebuah ikat rambut berwarna biru? Kalau aku jujur bilang ikat rambut itu ada di saku bajuku, pasti akan disalahpahami, kan? Tidak ada. Aku sudah mencarinya lama sekali. Padahal itu ikat rambut kesukaanku. Ikutlah denganku. Selamat datang, Direktur Lin. Tuan Lin, Anda membawaku ke sini untuk belanja. Tadi aku sempat mengintip sedikit. Harga satu ikat rambut di sini saja sudah setara dengan gajiku 1 bulan. Ikat rambutmu itu hilang di tempatku, jadi sudah sewajarnya aku membelikanmu yang baru. Ikat rambutmu kan hilangnya di tempatku, jadi sudah seharusnya aku belikan yang baru. Tapi aku kan gak bisa pakai itu. Tuan Lin, Nona, silakan duduk di sini. Gak pernah-pernahnya lihat Pak Lin bawa cewek. Dandannya kayak mahasiswi miskin. Atau jangan-jangan cuma mau memoroti dia. Nona, ini model klasik di toko kami. Gak bakal ketinggalan zaman, kok. Model yang ini bagus juga. Tapi, apa berliannya gak agak kebanyakan, ya? Karetnya lumayan lentur. Harusnya bisa awet lama, kan? Desain sama kualitasnya. Biasa saja, sih. Nona Lin. Konsep brand kami. Memang sepertinya agak kurang cocok buat Anda. Wajar kok kalau Anda merasa tidak cocok. Kami juga punya koleksi standar. Harganya jauh lebih murah. Dan mungkin lebih pas buat Anda. Lagi pula, kalau pilih yang kemahalan, nanti malah bikin sugar daddy Anda risih. Kan gak enak. Ada yang kamu suka? Semuanya bagus, kok. Cuma aku jadi bingung mau pilih yang mana. Kalau dilihat dari samping, dia mirip banget sama. Bungkus semuanya. Semuanya, Tuan. Ternyata dia bukan cuma simpanan biasa. Atau cewek bayaran. Dia benar-benar teman kencannya Tuan Lin. Gak usah, Tuan Lin. Kepala saya kan cuma satu. Gak bakal muat pakai semuanya. Kan bisa dipakai gantian. Aku ada urusan sebentar, harus balik ke kantor dulu. Silakan disimpan, Nona. Dan juga, ini kartu nama saya. Tuan Lin, tunggu sebentar. Halo, Pak Lin. Pak Lin, akhirnya Anda datang. Pak Lin, ini proposal dari pihak Tailin. Hari ini kami menunggu persetujuan Anda. Halo, Pak Lin muda. Ini pertama kalinya aku melihat ada wanita di samping Lin Qi. Ternyata persaingan bisnis di dunia nyata memang seperti ini. Maaf ya, sudah menyita waktumu. Aku akan mengantarmu pulang setelah selesai memeriksa dokumen-dokumen ini. Tidak apa-apa. Kan Pak Lin sudah membayar biaya jasaku untuk menemani hari ini. Pak Lin, ini teh gardenia yang baru saja Anda minta.
Silakan. Terima kasih. Aku paling suka teh gardenia. Tapi, cara menyeduh teh ini bukan seperti ini. Maaf, bisa tolong siapkan 1 set alat minum teh dan teh gardenia yang baru. Baik, mohon tunggu sebentar. Teh bunga yang dibeli Pak Lin ini, aromanya sangat harum. Tapi kalau langsung disiram dengan air mendidih, rasa sepat dari bunganya akan langsung keluar. Dan kelopak bunganya juga jadi mudah hancur. Jika kita menghangatkan cangkirnya terlebih dahulu dengan air panas, lalu menyeduh kelopak bunganya secara perlahan, aroma dari kelopak bunga akan jauh lebih harum. Dan kelopak bunganya pun tidak akan layu. Cobalah teh ini, Pak Lin. Mulai sekarang, seduh tehnya sesuai standar dia. Baik, Pak Lin. Kamu lelah, ya? Aku baik-baik saja. Urusan pekerjaan mana bisa membuatku lelah. Yang melelahkan adalah perebutan kekuasaan kelompok Lintai. Tapi matamu tidak bisa berbohong. Ku dengar. Grup Lin adalah perusahaan keluarga. Dengan jaringan nepotisme yang sangat rumit. Berada di posisimu sekarang. Pasti sangat melelahkan setiap harinya, kan? Rasanya, kita seperti saling memahami isi hati. Mungkin karena aku pernah belajar sedikit seni ramal wajah. Hebat sekali. Lain kali, aku bisa meramal wajah Tuan Lin secara gratis. Tapi, Tuan terlihat sangat lelah. Untuk hari ini, sampai di sini saja dulu, ya. Antar aku pulang. Baik. Tingkat kesukaan Lin Qi saat ini 60%. Cepat sekali. Rambutku berantakan lagi gara-gara tidur. Kamu benar-benar tidak melihat ikat rambutku. Tidak. Tuan Lin. Barang yang jatuh dari sakumu itu. Maaf. Aku tidak terbiasa memperhatikan barang di dalam sakuku. Gengsi sekali. Oh, tapi aneh sekali, ya. Ikat rambut ini. Bagaimana bisa jatuh dari saku Tuan Lin? Atau jangan-jangan Tuan merasa model ikat rambut ini bagus, lalu tidak tahan untuk tidak menyimpannya. Atau Tuan punya hobi mengoleksi sesuatu. Suka mengoleksi ikat rambut gadis muda. Jangan asal tebak, aku hanya suka aroma bunga gardenia di ikat rambut ini. Maafkan kelancanganku. Kalau begitu, jika Tuan menyukainya, simpan saja. Hari ini melelahkan sekali, bolehkah? Aku lancang sekali lagi. Bagaimana? Apakah rasa lelahmu berkurang sedikit? Iya. Kalau begitu, kalau ini bisa membuatmu tidak terlalu lelah, aku rela kok jadi aromaterapi pribadimu. Tapi, ini tidak gratis. Berapa tarifnya? Potong uang sewa 500. Ternyata permintaannya kecil juga. Boleh, aku penuhi maumu. Lin Qi, tingkat kesukaan bertambah 3. Tingkat kesukaan saat ini, 63. Hei, jadi kamu wanitanya Lin Qi. Tuan muda ini mau. Malah mengantarkan diri ke sini. Ada perlu apa? Aku Lin. Di jalanan bar ini, masa kamu tidak tahu namaku? Mau pergi kemana, biar kuantar. Aku mau ke bar. Coba kamu bawa mobilmu masuk ke dalam.
Cantik. Kamu sedang bercanda, iya? Mobil tidak bisa masuk ke sana. Nah, ya sudah. Jangan banyak omong kosong. Hei, tunggu dulu. Kamu pasti suka uang, kan? Tuan muda ini punya banyak uang. Kamu mau berapa? Tinggal sebut saja, pasti ku beri. Akhirnya kamu sadar dengan pesonaku. Nggak butuh waktu lama. Untuk ditaklukkan oleh tuan muda ini. Maaf, ya. Aku padamu. Atau pada uangmu. Sama sekali tidak tertarik. Oh, ya, satu lagi. Gaya kamu itu agak berlebihan. Aku, berlebihan. Bukan. Nggak punya selera. Diremehin sama cewek. Biasa kayak kamu. Cih. Lihat aja nanti. Kakak udah lihat semuanya, kan? Dia nemuin aku. Pasti mau benar-benar selesai denganku, kan? Sekarang kakak udah tahu. Kalau aku ini cewek jahat. Kakak masih suka. Atau kakak mau hukum aku kayak gimana? Lagi pula, aku suka banget sama kakak. Kalau kakak nggak peduli lagi sama aku bakal sedih banget. Tapi kalau kakak beneran marah sama aku, dan nggak suka lagi sama aku terpaksa harus pergi. Jangan pergi. Aku menyukaimu. Aku masih suka sama kamu. Jangan tinggalin aku. Biarkan aku tetap ada di sisimu. Ya. Sebagai apapun nggak masalah. Terus sekarang hubungan kita apa? Saling suka. Tapi kita berdua bebas. 2 hari lagi ada acara camping club. Kamu bisa nemenin aku pergi bareng nggak? Tentu aja bisa. Kak Zuoku. Poin kesukaan Zuo Yuan bertambah 5. Poin kesukaan saat ini 88. Ada apa? Kakak hari ini, kok nggak pakai kacamata? Di sekitarmu ada cowok tertampan di kampus dan orang kaya. Aku nggak tahu harus gimana. Biar bisa lebih memperjuangkanmu. Pengen coba tampil beda aja. Bagus gak? Tapi, kakak kelihatan lebih manis kalau senyum. Makasih. Kita main game, yuk. Kalau dapat kartu hati, harus jujur. Kalau dapat sekop, harus tantangan. Aku gak jago main ginian. Ayo ambil. Terakhir kali kamu seneng diam-diam. Itu gara-gara apa? Tadi pagi. Karena mikir bakal ketemu kamu hari ini. Sekarang giliranku. Kartu merah juga. Tanya aja. Seandainya, kamu bisa balik ke masa lalu. Hari apa yang bakal kamu pilih? 2 tahun yang lalu. Pas upacara penyambutan mahasiswa baru. Waktu itu kakak lagi pidato di panggung. Aku pengen banget nyapa kakak. Tapi kakak kelihatan dingin banget. Makanya aku gak berani. Padahal aku pengen banget bisa kenal kakak lebih cepat. Kak. Mata kakak Ken. Gak nyaman ya? Ini pertama kali aku pakai soft lens. Mataku agak kering. Sini, aku bantu tetesin obat tetes matanya. Iya.
Kalau emang gak nyaman, jarang-jarang aja dipakainya. Gak usah dipaksain. Mau gimana pun penampilan kakak, aku tetap suka. Iya. Dingin gak? Udara malam gampang bikin masuk angin loh. Gak usah. Aku gak dingin kok. Ini. Kok teman sekamarku, malah masukin ginian ke kantongku. Pantesan pas mau pergi tadi, raut wajahnya kelihatan agak aneh. Jangan salah paham ya, bukan itu maksudku. Aku tahu kok kamu gak bermaksud begitu. Tapi, Kak, orang yang baik hati kayak kakak. Gampang banget menarik perhatian orang kayak aku. Yang punya niat licik. Perempuan jahat. Sekali lagi. Tolonglah. Waktu itu kamu bilang bisa ramal garis tangan. Hari ini aku ada janji sama teman. Buat tanda tangan kontrak di lapangan bulu tangkis. Bisa tolong bantu aku pantau situasinya? Pak Lin, hari ini mau diramal apa? Ramal apa ya? Aku mau tanda tangan kontrak. Mending tolong ramal nasib baik burukku saja. Pak Lin, garis tangan Bapak sangat unik. Di sebelah sini, ada garis yang terputus. Artinya apa? Waktu kecil Bapak hampir saja kehilangan nyawa. Tapi, ada yang menyelamatkan Bapak. Garis karir Bapak sangat mulus tanpa hambatan. Hari ini bahkan keberuntungan Bapak sedang di puncaknya. Pak Lin bisa tenang saja. Kalau garis asmaranya gimana? Pak Lin belum pernah pacaran, ya? Iya. Kalau begitu, saya harus ucapkan selamat dari sekarang. Sebentar lagi Bapak akan jatuh cinta sangat dalam. Garis asmara Bapak dalam sekali, loh. Semoga ucapanmu jadi kenyataan, ya, bisa main bulu tangkis. Wolf. Tentu saja. Sebenarnya, aku juga agak butuh kamu. Buat ngajarin kamu main. Oh, begitu. Angkat. Bahunya rileks saja. Mama. Aku kena. Dia sepertinya minta dipeluk. Selamat, host. Target penaklukan nomor 3. Tingkat kesukaan 60. Tingkat kesukaan 18. Direktur Lin, Direktur Huo sedang menunggu Anda di ruangan sebelah. Katanya ada proposal kerjasama baru. Latihan sendiri dulu sebentar, ya. Kita bertemu lagi. Ada perlu apa? Biar ku perkenalkan diriku sekali lagi. Adik laki-laki Lin Qi, Lin. Oh, adik dari Tuan Lin. Kebetulan sekali. Baru saja kamu tersenyum manis pada kakakku. Kenapa sekarang begitu dingin padaku? Aku cuma ingin berteman denganmu. Memangnya tidak boleh? Gadis-gadis yang ingin jadi pacarku, antreannya bisa sampai ke Prancis. Atau jangan-jangan, kamu merasa tidak pantas untukku. Atau mungkin, kamu sedang jual mahal. Bagaimana kalau kita bertaruh? Kalau aku menang, gunakan sikapmu pada Lin Qi, padaku.
Selama 1 hari. Gunakan sikapmu pada Lin Qi, padaku selama 1 hari. Aku tidak akan membuatmu rugi, menang atau kalah. Kamu bebas mengajukan satu syarat padaku. Bagaimana? Kalau begitu, mari kita main 1 ronde. Ternyata licik Juk. Kita main 5 ronde saja. Kita lihat siapa yang menang lebih banyak. Tanding ini. Aku baru belajar sedikit kemarin. Sekarang saja belum tentu bisa kena bolanya. Nggak mau tanding. Kok gampang ingkar janji sih? Udah galak, nggak bisa dipercaya lagi. Kok bisa-bisanya Lin Qi suka sama perempuan kayak gini? Memang ya, orang jahat pasti ketemu tandingannya. Kecuali kalau aku yang buat aturannya. Terserah kamu mau tanding kayak gimana. Aku nggak bakal kalah. Kalau gitu kita tanding. Siapa yang pukulan bolanya? Paling dekat sama net. Gimana? Kontrol bola yang akurat. Kalau itu sih, kamu salah pilih lawan. Itu sih keahlian tuan muda ini. Mainnya biasa saja ya. Segitu saja sudah cukup. Belum tentu. Teknik apa-apaan ini? Bolanya nyangkut di net semua. Mau tanding sama aku? Aku yang menang. Hah? Aturannya kan. Bolanya dekat. Bukan begitu. Berani ya main pelesetan kata sama tuan muda ini. Mau curang ya? Biar tuan muda kasih kamu pelajaran. Kenapa? Tuan muda Lin gak terima kalah ya? Iya, memang kenapa? Biarin saja aku curang. Memangnya kamu mau apa? Sudah lama banget aku nggak berusaha keras dengan segala cara buat ngejar orang. Aku bakal ingat kamu. Kamu di dalam. Menurutmu, kalau sampai kakakku lihat keadaan kita sekarang kayak gini, gimana ya reaksinya? Lin. Zufu, kamu di dalam. Gimana? Kalau tidak mau ketahuan, mohonlah padaku. Sistem. Gunakan 10 poin kesukaan Lin. Untuk menukar keterampilan kekuatan dewa selama 10 menit. Penukaran berhasil. Keterampilan sedang aktif. Target penaklukan nomor 4. Sisa poin kesukaan 50. Bagaimana mungkin? Lindu. Kamu di dalam. Gimana? Kalau tidak mau malu, mohonlah padaku. Kamu. Lepaskan aku. Kalau mau memohon, harus punya sikap yang pantas. Panggil aku, Tuan. Kamu. Lin. Tuan. Ini aku. Aku lagi ganti baju. Tunggu sebentar. Sekarang takut, kan? Jangan cari masalah denganku lagi. Oh, iya. Justru menurutku ini jadi makin seru. Selamat, host. Poin kesukaan tamu nomor 4. Taruhan yang tadi, aku yang menang. Sekarang giliranku mengajukan permintaan. Kamu menyuruhku melakukan pekerjaan ini. Kamu pikir tuan muda ini apa? Pesuruh. Tuan. Kamu. Nurut ya. Setelah selesai, nanti ku belikan minum. Menarik. Lain kali, jangan sampai jatuh ke tangan tuan muda ini. Namaku Ye Huan. Pemeran utama wanita di novel aslinya. Halo, Jufu. Targetmu adalah Pak Ye. satu profesi. Lin Qi. Tingkat kesulitannya agak tinggi. Pikirannya kaku seperti mesin. Atau bisa dibilang, dia itu sangat dingin. Memang agak sulit.
Tapi aku sudah menemukan celahnya. Semoga beruntung. Target baru berikutnya. Sepertinya cukup menggiurkan. Selamat bermain. Terima kasih sudah mengantarku pulang hari ini. Kalau begitu, aku. Di tubuhmu, ada aroma parfum Lin. Penciuman Tuan Lin tajam sekali. Ya, beberapa hari ini, dia memang selalu muncul. Bahkan dia bilang mau mengejarku. Sudah kuduga itu dia. Saking dekatnya. Sampai aromanya menempel padamu. Biasa saja, kok. Tapi, kurasa dia bukan orang jahat. Kami bisa mencoba untuk melangkah lebih jauh. Bagaimana menurutmu, Kak Lin? Jauhi dia. Dia bukan orang baik. Lebih baik. Kututupi aromanya. Aku tidak suka aroma ini. Sudah malam. Kamu pulanglah. Hai, cantik. Sendirian aja nih. Mau abang anterin pulang nggak? Jangan sentuh aku. Halah, sok jual mahal banget sih. Keluyuran di jalan malam-malam begini. Pasti lagi nyari cowok, kan? Sini, biar abang cium dulu. Lepasin aku. Lu siapa? Hah, ngapain ikut campur? Pergi lu. Lu. Anggap aja gue lagi apes. Lihat aja nanti. Terima kasih, Tuan Lin. Sini kamu. Di keluarga Lin, tidak ada satupun orang yang akan melindungimu. Xiao Qi. Xiao Qi, jangan ke sini, Xiao Qi. Sudah tidak apa-apa. Ada aku di sini. Tadi, aku benar-benar takut. Syukurlah ada kamu. Semuanya sudah aman. Tuan Lin, aku tidak bisa napas. Maaf, aku tidak bisa mengendalikan diri. Sudah larut malam, naiklah. Tunggu. Bolehkah aku meminta tolong satu hal pada Tuan Lin? Apakah nanti kamu bisa sering-sering menjengukku? Aku tinggal sendirian. Terkadang, aku merasa sangat ketakutan. Entah kenapa. Aku merasa kalau ada kamu, aku akan merasa sangat tenang. Di luar dingin, masuklah. Selamat, host. Poin kesukaan tamu nomor 3, 75. Selesai lari dalam 5 menit. Hebat, kan? Ini hadiah sebotol air buat kamu. Tenaga tuan muda ini, cuma dihargai sebotol air. Xiao Fu kita memang sangat perhatian ya. Terima kasih sudah memberiku kesempatan untuk membantu. Bisa aja bicaramu. Xiao Fu. Tuan muda ini capeknya setengah mati. Kalau capek, pulang dan istirahatlah. Kamu ini namanya abis manis sepah dibuang. Tuan muda ini kan, pahlawan yang sudah lari menggantikanmu. Nggak bisa. Aku mau mandi di rumahmu. Di tempat gym kan ada kamar mandi. Atau mandi saja di rumahmu sendiri. Nggak bisa begitu dong. Aku kan sudah mandi keringat demi kamu. Kamu harus tanggung jawab sama tuan muda ini. Kakakku cuma kasih rumah tua ini untuk kamu tinggali. Xiao Fu. Kamu benar-benar nggak mau mempertimbangkan untuk bersamaku. Ah Fu.
Hari ini ulang tahunku. Aku beli yang pernah kamu sebutkan, meal crab durian dari toko itu, untuk kita makan sama-sama. Kangen aku ya? Kok tiba-tiba kamu datang? Nggak bilang-bilang dulu lagi. Kan si Zuo Yuan beberapa hari ini, ada pertandingan. Kamu turun dulu saja. Kita rayakan di luar. Wah, niat banget ya sampai ada perayaan segala. Jaket ini mencolok banget. Nggak mirip punya Zuo Yuan. Kamu lagi ada tamu ya? Temanku cuma mampir sebentar untuk pinjam. Zufu, kamu di dalam. Kamu siapa? Zufu, ada surat pemberitahuan dari pengelola gedung yang perlu kamu tanda tangani. Ah, aku ingat sekarang, pewaris grup Lin. Aku pernah melihatmu di pesta bisnis ayahku tahun lalu, ternyata tuan muda keluarga Jiang. Afu, kalian saling kenal. Dia ini pemilik apartemenku. Sebagai seorang direktur utama perusahaan besar, hanya untuk selembar surat, sampai harus mengantarkannya sendiri, sekalian ingin menjenguknya. Lagi pula, Nona Zhu. Tuan muda Jiang ini siapamu? Aku ini. Temannya. Teman, yang sedang dalam masa pendekatan. Nona Zhu. Teh gardenia yang kamu seduhkan untukku waktu itu, harum sekali, bisa tolong buatkan secangkir lagi untukku. Afu bahkan menyeduhkan teh untuknya. Tentu saja boleh. Afu kami ini memang serba bisa. Afu. Aku juga mau minum. Buatkan 2 cangkir. Pak Lin kan sangat sibuk dengan urusan penting. Setelah habis minum teh harusnya langsung pergi, kan? Tidak usah terburu-buru. Memperhatikan penyewa sudah menjadi bagian dari kewajibanku. Dan bukankah teman Nona Zhu juga? Sekalian saja aku berkenalan dengannya. Xiao Fu, sabun mandimu harum juga ya? Ramai sekali di sini. Kakak ada di sini juga. Aku sudah menyeduh 4 cangkir. Pas sekali, masing-masing 1 cangkir. Ah Fu. Satu keluarga mereka kompak banget datang buat gangguin kamu ya. Aku ada perlu. Alasannya masuk akal kok. Aku gantiin Xiao Fu lari keliling kampus. Sekalian numpang mandi di sini. Hari ini kan hari ulang tahunku. Aku tahu kok. Bisa sekalian. Kalian berdua. Makin ramai kan makin seru. Kita bisa bantu rayain bareng-bareng. Bener, kan, Kak? Lin An, ayo buat permohonan. Aku ingin. Kalau diucapin, nanti permohonannya nggak bakal terkabul loh. Di depan Linky saja. Dia berani bercanda dengan pria lain. Perempuan ini berani banget. Jufu, Sebenarnya dengan berapa banyak pria sih kamu mau berhubungan rumit? Permisi sebentar. Tuan muda Jiang, kan? Selamat ulang tahun. Boleh dong bagi kue ulang tahunnya sepotong.
Lagi ulang tahun, mana mungkin gak ada kado. Bisa nggak sih kamu? Lin An, grup Lin bekerja sama dengan kita dalam proyek luar negeri. Mereka sengaja meminta agar kamu diberi kesempatan untuk cari pengalaman. Bulan depan kamu harus sudah siap berangkat ke luar negeri. Apa? Nggak bisa. MA. Lin Qi, kamu ya? Yang nyuruh orang buat mutasi aku ke luar negeri. Ah Fu. Dia sengaja pengen usir aku. Lin An, kamu tenang dulu. Tuan Lin. Kesempatan ini adalah sesuatu yang sangat didambakan oleh keluarga Jiang. Ini juga sekaligus menjadi kesempatan belajar bagi generasi muda. Tuan muda Jiang, seharusnya Anda menghargainya dengan baik. Tuan Lin, Tuan muda Lin. Kalian pulanglah duluan. Aku ingin berpamitan pada Lin An. Maaf sudah mengganggu. Kak. Ajak aku pergi juga dong. Matamu sampai merah seperti mata kelinci begitu. Aku tidak rela berpisah denganmu. Masalah sekecil ini saja sudah bisa membuatmu hancur. Bagaimana bisa kamu berdiri di sampingku nanti? Lagi pula, kuliah di luar negeri bukanlah hal yang buruk. Itu adalah jalan pintas untuk membuatmu menjadi lebih kuat dan memiliki modal lebih besar. Begitu sayapmu sudah tumbuh kuat, siapa lagi yang bisa hanya dengan satu telepon langsung mengusirmu pergi? Tapi aku... Atau kamu ingin selamanya menjadi seperti anak kecil yang tidak bisa dewasa. Menyaksikan orang lain merebutku begitu saja di depan matamu, tapi tidak bisa berbuat apa. Aku tidak mau. Afu. Kamu harus menungguku kembali. Aku akan menunggumu. Afu. Aku mohon. Bagaimanapun juga, tolong jangan lupakan aku. Tingkat kesukaan target nomor 1 telah mencapai 100. Selamat, Inang mendapatkan kemampuan baru. Kemampuan membaca pikiran hewan peliharaan. Cepat, cepat, cepat. Ini darurat sekali. Cepat. Cepat, cepat, cepat. Ini darurat sekali. Aku melihat di postingan media sosialmu. Kamu mengunggah iklan jasa konsultan hewan peliharaan. Kamu bisa ngerti bahasa hewan. Tolong dong lihatin kucing bodohku ini. Sudah 2 hari 2 malam dia nggak mau makan. Taruh saja di sini. Biar aku lihat. Manusia bodoh, waktu jalan-jalan kemarin, kucing nakal yang kita temui kemarin bikin Baginda takut. Terus, Baginda benci makanan baru ini. Biar mati kelaparan juga Baginda nggak sudi makan. Meong. Aduh, apa dia bakal mati? Pertama, jangan bawa dia jalan-jalan lagi. Kedua, ganti lagi ke makanan yang sebelumnya. Selain itu, dia mau makan salmon yang kamu makan kemarin malam. Kamu makan sendiri tanpa bagi-bagi, bikin dia kesal setengah mati. Dendam banget ternyata, pintar banget, udah kayak siluman. Akhirnya ada juga makhluk berkaki 2 yang pintar, yang bisa mengerti Baginda. Kamu beneran bisa paham. 2 hari ini dia nggak mau makan minum, malah mencakar orang. Kalau sampai ada lain kali, tuan muda ini bakal masukin kamu ke panci hotpot. Meong. Lepaskan Baginda, kamu mau ngapain Baginda? Dasar manusia kelas rendah. Meong meong meong. Baiklah, masalah ini sudah selesai. Sana pulang, lanjut hubungan benci tapi cinta sama kucingmu. Makhluk kecil, nanti harus lebih baik ya sama tuan muda ini. Tuan muda ini kan keren, tampan, dan banyak duit. Banyak gadis yang antre, mengejarku tapi nggak bakal dapat. Sekali kamu sia-siakan, nggak bakal ada kesempatan kedua. Sikap narsismu nyiprat ke aku nih. Sekarang, gendong kucingmu, dan pulanglah. Ya ah. Aku belum selesai bicara, tahu. Dikit-dikit main usir aja, tega banget sih. Mau ngomong apa? Kulihat kucingku lumayan suka sama kamu. Mau kita pelihara bareng? Nggak usah.
Aku lebih suka anjing. Sampai jumpa. Lebih suka anjing. Majikan. Maksud kata suka anjing dari mulutnya itu. Jangan-jangan. Dia mau aku jadi. Jadi anjingnya. Ini konyol banget. Mana mungkin tuan muda seperti aku mau. Tapi, dengan begini aku bisa menang dari Lin Qi. Tingkat kesukaan Lin Qi yang sudah 75%. Bahkan belum cukup buat bikin dia. Mengirimi aku pesan duluan. Target bonus 500.000 yuan itu. Ternyata memang sulit. Sudah hampir hari bayar sewa. Tuan tanah yang terhormat kok belum nagih sewa juga, ya. Aku butuh bantuanmu. Aku sudah menolak perjodohan bisnis yang diatur ayah. Dan menganggapmu sebagai... Hari ini ada perjamuan keluarga. Perjamuan keluarga hari ini. Bisa bantu aku? Temani aku pulang untuk menghadapi mereka sebentar, ya. Nona Zhu. Ku dengar. Kamu masih mahasiswi kurang mampu, ya. Orang tuamu kerjanya apa? Paman. Sejak kecil, aku tumbuh di panti asuhan. Ki. Sejak kapan standar keluarga Lin kita jadi serendah ini? Sampai kucing kurap pun bisa masuk, siapapun bisa masuk. Paman. Tinggi rendahnya derajat keluarga Lin sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Aku hanya tahu. Kita harus memperlakukan orang lain sebagai manusia. Dan memperlakukan diri sendiri sebagai tempat ini. Sejak awal aku tidak pernah ingin memasukinya. Dan aku juga tidak sudi masuk. Hari ini, aku hanya ingin pergi dengan bersih dari tempat ini. Tingkat kesukaan target ketiga bertambah 5. Saat ini, 80. Maksudmu? Kamu meremehkan keluarga Lin. Lin Qi. Inikah wanita yang kamu cari-cari? Wanita yang ingin kamu nik. Aku tahu apa yang kulakukan. Tidak butuh penilaianmu. Setidaknya dia hidup apa adanya. Tidak seperti orang-orang tertentu. Yang tega membuang siapa saja. Memakai topeng seumur hidup. Sampai lupa siapa diri mereka yang sebenarnya. Bagus sekali. Terserah kamu saja. Aku tidak mau tahu lagi. Wah, Kak. Sepertinya aku melewatkan. Drama seru apa, nih? Untung saja. Untung saja aku tidak melewatkan makanan enak ini. Ayo kita makan bersama. Hubunganmu dengan kakakku terlihat sangat akrab, ya. Cepat sekali sudah bertemu orang tua. Mau bagaimana lagi? Namanya juga sudah jodoh. Kudengar kamu bisa membaca garis tangan. Kita kan sebentar lagi akan menjadi keluarga. Bagaimana kalau kamu bacakan garis tanganku juga? Takdir tuan muda penuh dengan kekayaan dan kemudahan. Tapi, akan segera ada 2 rintangan kecil. Aku tidak paham. Tolong coba lihat lagi untukku. Di rumahku. Kamu adalah tunanganku. Kalau terlalu dekat dengannya, ayahku akan curiga. Kenapa makannya tidak hati-hati begini? Makan pelan-pelan. Lin. Apa kamu belum secara resmi menyapa kakak iparmu? Benar juga. Kamu sepertinya belum pernah memanggilku kakak ipar. Kamu. Panggil dia kakak ipar. Wanita ini benar-benar menantang.
Kakak ipar. Kakakku sedang pergi rapat. Aku datang untuk menemuimu. Lancar sekali ya manggilnya. Adik ipar. Ada perlu apa? Tidak ada apa-apa. Hanya saja, aku teringat sebuah pepatah. Oh ya, Tidak ada makanan yang lebih lezat dari pangsit, dan tidak ada yang lebih menyenangkan daripada. kamu mau main seperti apa? Kamu pikir aku akan malu lalu kabur? Cuma segini saja kemampuanmu. Apa kamu ingin menggunakan cara kekanak-kanakan ini untuk menarik perhatianku, demi membuktikan kalau kamu lebih hebat dari kakakmu? Atau sebenarnya kamu merasa dipukul dan dimarahi olehku itu terasa sangat seru? Kamu sangat menikmatinya. Atau sebenarnya kamu merasa dipukul dan dimarahi sama aku seseru itu? Ya, iya, kan? Kalau kamu memang suka fantasi seperti ini, aku sih tidak keberatan meladenimu. Nggak usah mulai, deh. Bahkan kalaupun aku ingin bermain-main, itu nggak bakal sama kamu. Minggir. Nggak mau. Kamu mau rekaman suara saat kamu memanggilku tuan. Tersebar dan diketahui semua orang. Adik ipar. Zufu belum selesai juga. Roknya agak kotor. Sudah beres. Ayo kita pergi. Zufu. Ada apa, Kak Lin? Panggil aku Linki, jangan panggil aku kakak. Lin Qi. Diam dulu. Punggungmu agak kotor. Biar aku bersihkan. Atas dasar apa kamu menyembunyikanku? Apa aku ini begitu memalukan baginya? Mulai sekarang, menjauhlah dari Lin. Dia kalau bertindak suka kelewatan, bisa-bisa dia malah menyakitimu. Semakin kamu panik, aku justru akan semakin menempel padanya. Sudah tidak banyak waktu lagi. Antarkan aku kembali ke kampus. Ya, siang ini masih ada kelas. Dia begitu menarik. Mana mungkin aku rela tersingkir? Lin Qi. Pertama kali aku melihatnya, dia juga memakai baju yang sama. Dia sedang menunggu siapa? Sudah kembali ke kampus. Aku tunggu di dekat gedung perkuliahan. Fuh, hujan-hujan begini kok nggak bawa payung? Sih, kamu ini bodoh banget, sih. Cuma gerimis kok, aku baru saja keluar dari perpustakaan. Tiba-tiba cuacanya berubah. Sudah kuduga. Dia ingat kebiasaanku, ingat jadwalku. Jadi, di hatinya, aku agak spesial, kan? Kak Zuo. Malam itu, kakak juga pernah mengeringkan rambutku seperti ini. Mau. Kak, kenapa belum menciumku juga? Nilai kesukaan target nomor. Mencapai 100. Selamat, host. Mendapatkan keahlian ilusi. Semangat ya untuk pertandingan berikutnya. Aku tunggu kamu kembali. Misi mengantarkan payung selesai. Sampai jumpa, Kak. Hujan gerimis begini tidak usah. Padahal aku sengaja datang ke sini. Loh, ambil ini.
Cepat pergi. Dadah. Astaga, ada cowok baru lagi. Perempuan ini. Ayo naik, Kak Ipar. Kamu lagi. Maksudnya apa? Abis menggoda kakakku, sekarang di sekolah malah dekat-dekat dengan dua cowok sekaligus. Kenapa cuma aku saja yang tidak boleh? Memangnya ada hubungannya denganmu? Kamu bahkan belum dapat nomor antrean. Nomor antrean. Zufu. Kamu pikir tuan muda ini apa? Hah, jangan coba-coba main-main denganku. Tunggu dulu. Ada apa? Tuan muda ini bersedia jadi anjingmu. Sudah puas, kan? Kamu. Mau ngomong apa? Bukannya kamu bilang kamu suka anjing, masih perlu aku panggil kamu? Panggil kamu majikan. Kayaknya kamu salah paham deh. Maksudku aku suka anjing. Anjing beneran yang suka manja-manja dan muter-muter. Manja-manja dan muter-muter. Kalau itu sih keahlianku. Tuh, lihat. Tuan muda ini bahkan rela ngelakuin ini semua demi kamu. Apa mereka bisa sepenurut ini sama kamu? Nggak ada permintaan lain lagi, kan? Yuk, jalan. Aku antar kamu pulang. Udah sampai depan pintu rumah nih. Nggak mau ngajak aku masuk buat mampir dulu. Kapan-kapan aja ya. Hei, tega banget, nggak dikasih celah sedikit pun. Kenapa? Mau dihajar? Kalau jadi anjing, pas dipukul itu harusnya minta ampun atau malah minta lagi ya. Kalau tamparan ini melayang, jangan-jangan dia malah kesenangan lagi. Udah malam gini, aku nggak mau ribut sama kamu. Pulang sana. Jangan gitu dong, biarin aku masuk bentar. Xiao Fu. Kakak ipar. Majikan. Kalau kamu diam aja, kuanggap setuju ya. Rasanya 300.000 ini bakal kebuang sia-sia. Xiao Hei, penurut ya. Kenapa cuma ngeliatin dia sih? Apa tuan muda ini kalah ganteng dari dia? Aku suka anjing yang penurut. Tuan muda ini juga bisa kok jadi penurut. Kamu harus adil. Kalau udah meluk dia, harus meluk aku juga. Atas dasar apa dia kayak gitu? Cuma modal tampang yang mencolok dan dangkal itu. Masih saja dengan pengejaran yang tidak berharga itu. Zufu, kamu hanya boleh jadi milikku. Sudah puas memelukku. Keluar. Kita lanjutkan lain kali. Aku akan menemuimu. Tuan Lin. Ada perlu apa malam ini? Rupanya, Tuan Lin sedang teringat masa kecil, ya. Nona Zhu sepertinya sedang banyak yang mendekati belakangan ini, ditemani oleh begitu banyak pengagum. Sudah terpikir mau menerima yang mana? Memang bikin bimbang, sih. Jiang Lin An itu ceria dan tampan. Dia juga sangat tulus kepadaku. Sifat Lin agak heboh. Tapi setelah dijalani, aku merasa dia cukup baik. Jufu. Aku tidak suka mengulang ucapanku. Menjauhlah dari Lin. Semua pria yang punya niat kepadamu harus menjauh darimu. Aku tidak mengerti maksud Tuan Lin. Mereka sedang mendekatiku. Dan aku juga ingin mencoba dekat dengan seseorang. Kenapa aku harus menjauh? Tidak mengerti. Dengarkan baik-baik. Di sisimu.
Di dalam matamu, hanya boleh ada aku seorang. Galak sekali. Tapi, Tuan Lin, dengan status apa Anda mengatakan hal ini? Bahkan, Anda belum pernah sekalipun bilang suka padaku. Jadi, sebenarnya apa hubungan kita sekarang? Aku membiarkan siapa saja mendekatiku. Apa aku masih harus melapor kepadamu? Apa hubungan kita sekarang? Sekarang juga, biar ku buat kamu paham, apa sebenarnya hubungan kita. Kamu memperlakukanku secara istimewa. Apa karena ibumu? Apakah waktu kecil kamu juga seperti ini? Menyaksikan orang terpenting dalam hidupmu direnggut pergi. Tapi kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Sepertinya tebakanku benar. Kamu takut kehilangan, bukan? Takut hal itu terulang lagi seperti saat kamu kecil. Sekeras apapun kamu meronta. Pada akhirnya semua yang berharga bagimu tetap saja akan direbut orang lain. Kalau begitu, dengarkan aku baik-baik. Aku tidak akan pernah pergi. Seandainya aku mengenalmu lebih cepat, aku pasti tidak akan membiarkanmu ditinggalkan sendirian. Sistem. Aktifkan kemampuan ilusi. Kau pikir aku mengincar harta keluarga Lin? Kalau bukan demi ki kecilku, aku bahkan enggan memandangmu sekilas pun. Bagus. Bagus sekali. Sekarang juga, enyah kau dari kediaman Lin. Jangan harap bisa membawa uang sepeser pun. Kita lihat saja kapan kau akan merangkak kembali untuk memohon padaku. Ibu, jangan pergi. Berhenti berteriak. Berhenti menangis. Jangan takut. Ini bukan salahmu. Ibumu pergi bukan karena dirimu. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Di dunia ini tidak ada yang mencintaiku, dan tidak ada juga yang peduli padaku. Lin Qi, aku mencintaimu. Aku menerima segala hal tentangmu. Apapun yang terjadi, aku akan selalu ada di sisimu. Kamu sudah sadar. Ah, Fu. Tingkat kesukaan target nomor 3 mencapai 95. Selamat, tuan rumah, mendapatkan hadiah uang tunai. Kamu tidak sengaja ketiduran tadi. Aku takut membangunkanmu. Mulai sekarang, di setiap momen. Apakah kamu akan terus menemaniku seperti ini? Selama kamu menginginkannya. Selamat, host. Tingkat kesukaan target nomor 3 telah mencapai 100%. Hadiah kemampuan, penghentian waktu. Lalu, orang-orang di sekitarmu itu. Lin Qi, seperti yang kamu lihat, aku juga ingin memikirkan perasaan semua orang yang mencintaiku. Kamu tidak mau demi aku meninggalkan yang lain. Kalau begitu, aku yang seperti ini. Kamu mau tidak? Kamu masih muda, masih suka bermain-main. Aku tidak akan mempermasalahkannya. Tidak usah terburu-buru. Aku akan membuat sekitarmu hanya menyisakan diriku. Kalau begitu, aku akan menantikan pertunjukanmu. Aku berharap, aku dan mereka, ada bedanya di matamu. Kalian semua bagiku, sama-sama spesial. Tidak. Ini tidak cukup. Tuan Lin, jika menginginkanku, aku ingin kamu Sepenuhnya menjadi milikku. Apakah Tuan Lin menganggapku sebagai barang? Tentu saja tidak. Hanya barang. Saat sedang digunakan. Yang tidak memerlukan izin dari penggunanya. Maaf. Kamu perlu menenangkan diri. Sampai jumpa di lain hari. Jangan lupa lari keliling kampus besok ya. Kamu sendiri yang bilang ya, awas kalau ingkar janji. Xiao Fu, kamu cuma mentraktir tuan muda ini, makan makanan kayak gini.
Mau. Tapi rasanya lumayan juga sih. Lin, kenapa sih kamu kayak hantu gentayangan terus? Tuan Muda Lin bukan lagi nyari aku kok. Bisa dengarkan penjelasanku dulu nggak? Kemanapun kamu pergi, dia pasti ngikutin. Masih bilang nggak ada apa-apa di antara kalian. Heh. Kamu ini ya. Sebelumnya, aku sama Ye Huan. Cuma bercanda kok. Sekarang kan sudah lama. Tuan. Tuan Muda Lin sekarang lagi ngejar aku. Dan aku masih mempertimbangkannya. Ngejar kamu. Buktikan. Tingkat kesukaan target nomor 4, naik menjadi 90. Misi penaklukan selesai. Sekarang sudah percaya. Tapi aku terlanjur salah paham. Tapi tadi di ponselmu, pesan yang itu, jelas-jelas dikirim sama cowok. Kalau nggak percaya, sekarang. Sini keluarkan dan tunjukkan sekarang. Nggak ada apa-apa kok. Apa aku salah lihat ya? Huan, aku. Kan sudah dibilang jangan mikir yang aneh-aneh. Sekarang kamu sudah tenang, kan? Ayo, jangan ganggu mereka lagi. Tadi kamu bilang. Lagi mempertimbangkan untuk menerima aku, dan kamu juga menciumku, maksudmu. Aku kan cuma bantu kamu lolos dari situasi itu. Bodoh amat, kamu yang cium aku duluan, kamu harus tanggung jawab sama aku. Kalau begitu, bukankah aku harus tanggung jawab ke banyak orang? Padahal aku kan punya begitu banyak kesayangan. Memangnya aku sama dengan mereka, kamu harus mengembalikannya. Hari itu, kakakku, dan senior siapa itu, dua-duanya pernah menciummu. Tadi kamu, cemburu, kan? Iya, Atau, itu cuma perasaanku saja. jangan mikir yang aneh-aneh. Sudah larut malam, ayo pulang. Tapi aku kan belum. Baru juga sebentar, sudah nggak penurut. Selamat kepada host, X. Tingkat kesukaan naik 100%. Mendapatkan keahlian baru, masuk mimpi. Zufu, Tuh, aku pulang lebih cepat, karena ingin merayakan tahun baru bersamamu. Afu. Aku sudah memesan restoran berpemandangan sungai untuk merayakan malam tahun baru. Ayo naik ke mobil. Afu. Dasar cowok licik, jangan harap bisa merebut Afu dariku. Afu, aku buru-buru pulang demi merayakan tahun baru bersamamu. Tapi cowok licik ini sengaja menyuruh orang menghalang-halangiku untuk menunda waktu kepulanganku ke tanah air. Untung saja aku cerdas. Semuanya, minggir dari hadapan tuan muda ini. Kunci tuan muda ini. Mau pergi dengan siapa?
Dengar-dengar mobil Lu Yao. Ya ampun, artisnya terkenal itu. Balik ke sekolah buat ikut acara. Aku bahkan gak berani ngebayangin. Cepetan dong. Kalau telat dikit, kita gak bakal bisa lihat dia. Permisi. Bu, butuh